Fiji, negara kepulauan ini mengingatkan kita pada berbagai hal. Pantai berpasir yang hangat, hutan tropis yang belum terjamah, dan bahkan air kemasan. Tapi ada satu hal pada pulau ini yang tidak banyak dikenal, peranannya dalam kemajuan penerbangan dunia. Nah, sudah saatnya kita mengubah ini. Biar kuceritakan dari awal. Ilesia Tabakaukoro adalah lelaki asal Fiji yang bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara di awal tahun 90-an. Saat itu, ia dan beberapa teman pilotnya memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi perairan dari pulau utama Fiji, Viti Levu, ke salah satu pulau kecil di bagian timur laut. Mereka sudah biasa melintasi rute ini, sehingga tidak ada kesulitan untuk mencapai tempat tujuan. Namun, tidak lama setelah pulau utama menjauh di belakang, pesawat mereka diterjang angin silang yang menjatuhkannya. Pulau yang akan mereka jelajahi tidak terlihat, dan mereka tahu bahwa mereka tersesat di hamparan biru Samudra Pasifik. Segalanya tampak sangat mengerikan, hingga Tabakaukoro tiba-tiba ingat pesawat mereka baru saja dilengkapi dengan GPS. Dia menyalakannya, dan seketika itu mereka tahu persis keberadaan mereka. Secepatnya, mereka merencanakan jalan kembali ke daratan. Ini mungkin tampak seperti kisah biasa bagi orang yang hidup di abad ke-21. Namun, pada saat itu, GPS masih relatif baru dan banyak orang meragukan efektivitasnya. Dari tahun 1940-an hingga akhir 1980-an, navigasi pesawat bergantung pada kombinasi radar, radio, dan jendela. Cukup lihat keluar saja untuk memastikan lokasi pesawat. Pesawat berorientasi pada kombinasi suara radio dan landmark wilayah. Sistem ini tidak sempurna, tapi bisa diterapkan di darat dan tidak akan cukup membantu dalam penerbangan lintas samudra. Saat itu, Fiji hanya memiliki 5 suara radio. Perangkat ini menjalankan fungsinya di kepulauan yang terdiri atas lebih dari 300 pulau yang terpisah oleh hamparan lautan itu. Pesawat yang melakukan perjalanan jarak jauh di atas lautan perlu mempekerjakan awak yang disebut navigator penerbangan. Mereka bertugas mencari tahu lokasi persis pesawat pada saat tertentu yang biasanya masih mengandalkan teknik yang sangat konvensional. Salah satu metode utamanya yaitu dengan navigasi bintang. Metode ini tentu punya kelemahan. Dengan mengandalkan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk mengidentifikasi koordinat pesawat, diperlukan langit yang cerah agar prosesnya berjalan efektif. Jika kondisinya buruk atau kurang ideal, para pilot menerbangkan pesawatnya tanpa tahu arah. Teknik lainnya cukup dengan memperkirakan lokasinya, yaitu dengan mengukur jarak perjalanan menuju tempat tujuan. Mereka yang memiliki kompas dan cukup mengetahui kecepatan udara dapat melakukannya, tapi teknik ini masih jauh dari ilmu pasti. Ini juga tidak membantu jika kamu telah tersesat. Kombinasi kedua metode ini agak membantu mengurangi masalah, tetapi tetap saja bukan merupakan strategi yang diandalkan. Pesawat sangat mudah berbalik arah jika cuaca buruk dan mengakhiri perjalanan ratusan kilometernya. Kejadian seperti ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, sehingga semakin menyadarkan pentingnya cara penavigasian yang lebih andal dari titik A ke titik B dan mungkin juga C dan D jika masih ada waktu. Satelit GPS pertama kali diluncurkan pada 1978 dengan tambahan 23 satelit yang diluncurkan selama 15 tahun berikutnya. Satelit ini mempertahankan posisi orbit geosinkron di permukaan bumi. Oleh sebab itu, satelit selalu berada di posisi sama yang relatif dengan permukaan bumi. Ini juga berarti setiap satelit selalu berjarak sama dari tempat tertentu di permukaan planet. GPS di dashboard mobil atau panel kontrol pesawat mentransmisikan dan menerima sinyal ke dan dari satelit yang mengorbit. Kemudian GPS dapat mengukur jarak antara lokasimu dan 2 satelit terdekat. Ini memungkinkan GPS untuk mengidentifikasi lokasimu dengan akurasi tertinggi. Pemerintah Amerika Serikat telah mempertimbangkan agar teknologi GPS tersedia untuk umum. Departemen Pertahanan telah mengusulkan penjualan akses GPS ke berbagai maskapai. Namun, setelah mengalami kecelakaan pesawat pada 1983, mereka memutuskan untuk membuat akses GPS tersedia secara bebas bagi siapa saja yang memiliki alatnya. Pemerintah juga membuat rencana untuk meningkatkan jumlah satelit GPS dari 15 menjadi 24.
Banyak pilot segera menggunakan GPS, tetapi sejak 1990, banyak yang masih tidak yakin sistem itu cukup andal untuk menjadi standar. Dan disinilah Fiji hadir. Negara kepulauan itu telah menjadi tujuan wisata populer selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan angka penurunan pada awal tahun 1990-an. Dengan peningkatan jumlah perjalanan udara, negara kepulauan kecil itu sangat mengupayakan peningkatan keamanan dan menjaga keadaan ekonominya. Maka tahun 1994, Fiji mendekati Amerika Serikat dan mengajukan diri sebagai sukarela dalam uji pasar teknologi GPS komersial. Dengan 13 bandara komersial dan 7 lapangan terbang pribadi dalam area yang hanya beberapa kilometer persegi, negara kepulauan itu sepertinya menjadi kandidat yang ideal. Berkat lanskap Fiji yang beragam, FAA juga melihat peluang untuk mengevaluasi kinerja pesawat yang dilengkapi GPS di berbagai medan. Sementara Fiji melihat manfaat sistem navigasi yang dapat menjangkau ke seluruh negara dengan biaya lebih rendah daripada menggunakan suara radio tunggal. FAA bersedia menyediakan peralatannya, dan Fiji siap dengan uji coba. Atau lebih tepatnya, siap setelah 1 tahun persiapan. Fiji masih perlu memperbaiki seluruh armada udara komersialnya dan melatih para awak mengenai cara menggunakan peralatan baru itu. Tapi, begitu itu dilakukan, tidak lama kemudian negara itu mulai merasakan hasilnya. Karena GPS bekerja dengan baik tanpa terpengaruh oleh cuaca, pesawat tidak perlu berputar balik saat visibilitasnya buruk. Selain itu, karena pesawat terbang tidak lagi diharuskan untuk mengikuti rute ketat suara radio dan landmark wilayah, penerbangan dapat direncanakan untuk langsung menuju tujuan. Artinya, pesawat tidak hanya dapat mencapai tujuannya dengan aman, tetapi juga lebih singkat dalam berbagai kondisi. Dapat tahu pasti lokasi setiap pesawat pada waktu tertentu juga sangat membantu pemandu lalu lintas udara di pulau itu. Sebelum GPS tersedia secara umum, 2 pesawat yang terbang dengan rute sama harus berjarak setidaknya 160 km. Pesawat kedua juga harus menunggu 18 menit sebelum bisa lepas landas. Berkat GPS, pesawat-pesawat sekarang dapat terbang dengan aman dalam jarak 37 km. Dan penundaan penerbangan karena antrian pesawat berkurang menjadi 10 menit. Perubahan lainnya, pesawat tidak perlu lagi mengisi penuh bahan bakar agar dapat kembali ke titik keberangkatannya. Pilot tidak perlu khawatir berputar balik di saat-saat terakhir. Mereka cuma perlu mengisi bahan bakar yang cukup untuk mencapai tujuan dengan aman. Ini merupakan pengurangan konsumsi bahan bakar yang besar. Terbukti, sebuah laporan PBB dari tahun 1996 menyimpulkan pengadaan GPS menguntungkan setelah 3 bulan dioperasikan. Jadi, dapat dikatakan Fiji dan FAA sangat gembira mengetahui bahwa investasi mereka berhasil. Dengan fungsi dan keandalan navigasi GPS yang mutakhir, kemudian GPS menjadi standar industri. Jaringan GPS akhirnya ditingkatkan dari 24 satelit menjadi 31. Satelit lama secara bertahap dinonaktifkan dan diganti dengan model baru. Ini cukup untuk memberi jangkauan ke sebagian besar permukaan bumi. Hanya daerah terekstrem di kutub yang masih sulit dijangkau satelit, tetapi kelemahan itu diatasi dengan perkembangan teknologi GPS. Mungkin ketidaknyamanan perjalanan udara modern masih menyisakan hal-hal yang perlu dikeluhkan. Namun teknologi GPS telah membuat penerbangan jauh lebih cepat, lebih aman, dan ketika disesuaikan dengan inflasi, lebih murah daripada 30 tahun yang lalu. Dan terima kasih kepada kepulauan di Pasifik Selatan ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini,